Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajma'in. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersyukur atas limpahan berkah rahmat Allah kepada kita semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Salawat beriringkan kata salam, tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga sampailah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, judul tausiah kita pada kesempatan kali ini yakni 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah. Sejatinya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya selama masih hidup di dunia, dan akhirnya akan berakhir di surga atau di nerakanya. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh Allah itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran atau mengaji. Al-Quran ini diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira Jabal An-Nur. Al-Quran ini jika dibaca sehari-hari akan mendapatkan 10 kebaikan. Terlebih di bulan Ramadan, semua pahala akan dilipat gandakan 10 kali lebih banyak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah adalah orang yang menjaga lisannya. Seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi lisan ini sangat berbahaya dan bisa juga menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Jika lisan ini dipakai dengan benar, kita akan mendapat kebaikan. Jika lisan ini dipergunakan dengan buruk, kita akan mendapat suatu dosa. Contohnya saja, seseorang yang menggunakan lisannya untuk menyampaikan hal-hal yang positif akan dimasukkan ke surga Allah nantinya. Jika orang itu menggunakan lisannya dengan buruk, maka ia akan berakhir di neraka Allah pada suatu hari nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh Allah adalah orang yang memberi makan orang lapar. Seperti yang kita tahu, memberi orang makan terlebih lagi di bulan Ramadan ini akan mendapat kebaikan yang sangat banyak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memberi makan ini kita terapkan dari rumah tangga kita dahulu, seperti menolong kerabat dan saudara kita yang sedang kelaparan. Kita mungkin tidak tahu mereka di luar sana sedang mengalami kesulitan. Kita dapat memulai menolong saudara kita yang kelaparan ini dengan memberi makanan di saat mereka berbuka puasa. Selanjutnya pemirsa, di Palestina sana banyak saudara kita yang mengalami kesulitan. Mereka menahan haus dan lapar setiap harinya, terlebih di bulan Ramadan ini. Di sana sedang terjadi perperangan. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, di mana mereka mengalami kesulitan yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita dapat menolong mereka dengan memberi sumbangan kemanusiaan, yaitu dengan memberi pakaian layak, makanan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menjadi golongan yang ketiga ini dengan menerapkannya mulai dari rumah tangga kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang keempat atau yang terakhir yang dirindukan oleh Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, dalam firman Allah di Al-Quran, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat-umat terdahulunya. Jadi artinya pemirsa, puasa ini telah diwajibkan dari zaman dahulu sampai sekarang. Bulan Ramadan ini sengaja didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita belajar bagaimana menahannya lapar, haus dari azan subuh hingga azan maghribnya. Seperti yang kita tahu, menahan lapar dan haus itu harus dijalankan dengan baik dan bersabar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya menahan lapar dan haus tadi, kita juga diajarkan satu hal, yaitu bagaimana caranya bersabar. Bersabar dalam menahan emosi, menahan amarah, dan lain sebagainya. Orang yang bersabar ini sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari keempat golongan tadi, kita dapat menjadi keempat-empatnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkannya dalam satu hari. Yang pertama adalah setiap pagi setelah selesai sholat subuh, kita dapat memulai zikir, berdoa, dan mengaji.
Yang kedua adalah dengan menjaga lisan kita, mulai dari pagi hingga azan maghrib. Kita dapat menjaga lisan kita dengan mempergunakannya dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan menasihati orang dengan hal-hal yang sangat positif. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi golongan ketiga adalah dengan memberi dan menolong saudara kita atau kerabat kita, dengan memberi mereka sedikit makanan untuk berbuka puasa nantinya. Untuk menjadi golongan terakhir, itu sudah kita laksanakan, yaitu kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Dapat kita simpulkan, untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjadi orang yang taat dan beribadah selama masih hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu tausiah kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi salah satu dari golongan yang saya sebutkan tadi. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad